Hai semuanya, selamat pagi. Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun dan kapanpun kalian nonton video kali ini. Nah, di video ini aku bakal bahas beberapa soal mengenai persekutuan yang di akuntansi tentang partnership ini tuh masih sifatnya tuh sederhana ya. Nanti ada pembagian laba atau rugi persekutuan dan juga ada gimana sih pencatatan terkait dengan pembubaran persekutuan yang masih sederhana. Nah, untuk yang lebih kompleks lagi akan dibahas di pertemuan minggu depan, di pertemuan ke-13. Nah, untuk video pertama ini tuh aku bakal bahas tentang terkait dengan pembagian laba atau rugi persekutuan. Jadi, persekutuan atau partnership sendiri itu sebelum masuk ke soal ya, persekutuan ini kan biasanya dia tuh bentuknya kayak perusahaan perseorangan kan, tapi ada beberapa orang nih di sini. Nah, untuk di akhir tahun biasanya kan atas laba yang didapat itu mereka akan bagi nih sesuai dengan proporsinya, bisa terkait dengan sesuai dengan perjanjiannya atau sesuai dengan besarnya kepemilikan yang masing-masing miliki gitu kan. Yang pertama yaitu aku kan bahas soal satu workbook bab 12 terkait dengan pembagian laba atau rugi persekutuan. Nah, jadi di sini itu tuh dalam perjanjian kemitraan ada yang perusahaan ini tuh dimiliki oleh Albion dan Blaze. Jadi sebut aja A sama B gitu ya. Nah, jadi ada dua orang nih yang berbagi laba dan rugi secara merata. Nah, ini berarti sama ya, 50%, 50%. Nah, si A sama B ini masing-masing menerima tunjangan gaji sebesar 2 juta dan 3 juta. Jadi, si A ini dapat 2 juta dan si B itu dapat 3 juta. Nah, kedua mitra tersebut itu tuh menerima bunga 10% dari saldo modal rata-rata. Nah, saldo modal rata-rata, kalau kita ingat materi di tingkat 2 itu kan kayak ada perhitungan WACC kan. Apa ya, aku lupa kepanjangannya. Pokoknya yang harus diperhitungkan secara rata-rata selama setahun. Nah, nanti kita membuat pakai schedule itu. Terus saldo modal rata-rata itu tuh dihitung pada awal setiap saldo bulan terlepas dari kapan kontribusi modal tambahan atau penarikan permanen dilakukan selanjutnya dalam bulan tersebut. Nah, ini asumsi yang akan kita pakai nanti dalam perhitungan WACC-nya. Terus penarikan mitra itu tidak digunakan dalam menentukan saldo modal rata-rata. Penarikan mitra ini tuh maksudnya adalah privo ya. Jadi privonya ini nanti itu nggak kepengaruh nih dalam perhitungan WACC ya, karena biasanya kan kalau kita bikin penjurnalannya itu kan kalau privo itu kan ada biasanya kayak kalau di sini Albion Privo, terus Blaze Privo. Dia tuh terpisah dari akun modalnya kan. Nanti baru di akhir tahun dia dikurangkan di jurnal penutup. Terus total penghasilan bersih atau net income untuk 2020 adalah 12 juta. Nah, ini adalah transaksi selama 1 tahun, di mana Albion itu menyetorkan modal di 1 Januari sebesar 10 juta, melakukan penarikan tahunan, jadi selama 1 tahun itu sebesar 1.800.000 didapat dari 150.000 kali 12, karena ini per bulan. Terus ada penarikan modal secara permanen, ini di 3 Juni itu sebesar 1.200.000, dan investasi tambahan modal di 3 Juli sebesar 4 juta. Nah, berbeda dengan Blaze, saldo modalnya itu 12 juta, penarikan modalnya secara permanen itu 1.500.000, dan investasi tambahannya itu 5 juta. Nah, meskipun saldo modalnya ini beda, nanti pembagian labanya itu secara merata ya. Terus, gini, ini kan penarikan mitra. Penarikan mitra yang dimaksud itu yang ini, penarikan tahunan. Tapi kalau penarikan modal secara permanen, ini nanti masuk dalam perhitungan WACC-nya. Ini masuk ke perhitungan WACC-nya. Yang pertama yaitu hitung average capital dari Albion-nya sendiri. Jadi yang pertama untuk Albion sendiri,
Nah, ini kan penarikan modal untuk Albion itu kan di bulan Juni. Untuk investasinya di bulan Juli. Berarti dari Januari, ini tapi kan di 3 Juni kan. Sedangkan ini modal rata-rata dihitung pada awal setiap saldo bulan. Berarti kan di bulan Juni itu masih masuk perhitungan dia tuh belum ditarik nih sebenarnya. Jadi Januari sampai Juni atau 6 bulan itu modal Albion masih terhitung 10 juta. Jadi 10 juta dikali 6 sama dengan 60 juta. Baru di bulan Juli, karena ini di 3 Juni, itu baru kekurang nih 10 juta dikurangi 1.200.000. Maka nilainya 8.800.000. Misal penarikan modal ini dilakukan di 1 Juni, maka yang di atas ini Januari cuma sampai Mei 5 bulan, dan di Juninya baru udah langsung nggak kurang 8.800.000 karena ini 3 Juni, maka dia baru diakui di bulan Juli. Begitupun untuk investasi tambahan modalnya, karena ini di 3 Juli, maka investasi untuk tambahan modalnya itu masuk di bulan Agustus, berarti 8.800.000 tambah 4 juta sebesar 12.800.000. Nah, untuk bulan September sampai Desember, ini kan nggak ada perubahan lagi nih, nggak ada penarikan modal ataupun investasi tambahan. Maka dari 12.800.000 ini kita kali 4, yaitu September, Oktober, November, dan Desember. Nilainya ada 51.200.000. Nah, ini kita total, jadi modal selama 1 tahun itu misal kalau kita total itu 132.800.000. Nah, kita kan cari rata-ratanya nih. Berarti 132.800.000 ini kita bagi 12, maka average capital dari si Albion ini itu sebesar 11.666.667. Nah, itu kan si average capitalnya Albion. Selanjutnya itu yang punya Blaze. Berarti karena di sini itu di Mei, berarti kan tapi di tanggal 2 nih. Berarti kan Mei-nya tanggal 1 masih kehitung dong. Januari sampai Mei ada 5 bulan, berarti 12 juta ini dikali 5, nilainya ada 60 juta. Baru untuk bulan Juni diakui 12 juta dikurangi dengan penarikan 1.500.000, nilainya ada 10.500.000. Terus untuk Juli sampai Oktober, karena ini 2 Oktober ya, jadi dia masih diakui, belum ditambahin 10.500.000 dikali 4, nilainya 42 juta. Dan untuk bulan November, perhitungan investasi tambahan ini berarti 10.500.000 dikali ditambah 5 juta, maaf, nilainya ada 15.500.000, dan bulan Desember sama nilainya 15.500.000. Maka setelah kita total nilainya ini ada 143.500.000. Nah, kita average-kan, kita bagi 12, nilainya ada 11.958.333. Nah, gunanya ngitung ini tuh buat apa? Gunanya itu buat ngitung interest allowance. Nah, ini kan tadi di soal tuh diketahui kan bahwa kedua mitra itu tuh menerima bunga 10% dari saldo modal rata-rata. Berarti interest allowance yang didapatkan oleh Albion itu 10% dikalikan 11 juta sekian, nilainya berarti 1.106.667. Dan untuk Blaze berarti 10% dikalikan 11.958.333, nilainya ada 1.195.833. Nah, setelah kita buat interest allowance-nya, baru kita masuk ke apa sih yang diminta di soal itu. Yang pertama, kita tuh diminta untuk membuat skema alokasi laba bersih untuk Albion dan Blaze. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di tahun 2020 itu tuh dapat penghasilan bersih sebesar 12 juta. Berarti kan net income-nya sebesar 12 juta kan. Terus tunjangan gajinya di awal soal ini dikasih tahu nih bahwa Albion itu dapat 2 juta dan Blaze itu dapat 3 juta. Berarti totalnya dari net income itu berkurang sebesar 5 juta. Karena salary allowance itu kan masuk expense ya.
Terus ada interest allowance yang udah kita hitung tadi ini. Untuk Albion 1.106.667 dan untuk Blaze 1.195.833. Maka di total mengurangi net income sebesar 2.302.500. Nah, setelah kita total dari net income itu setelah kita kurangi dengan salary allowance atau tunjangan gaji dan interest allowance, nilainya tersisa 4.697.500. Nah, dari sini baru kita bagi nih net income yang tersisa sebagai pembagian dari ini, berbagi laba atau rugi. Karena dia tuh secara merata, maka kita bagi dua aja nih. 4 jutanya ini kita bagi ke Albion 50%, nilainya 2.348.750, dan kita bagi juga ke Blaze 50%. Maka net income yang dialokasikan ini didapat dari salary allowance yang didapat, interest allowance, dan pembagian sisa dari net income itu. Maka di tahun 2020, Albion itu mendapatkan keuntungan sebesar 5.455.417 dan Blaze mendapatkan keuntungan sebesar 6.544.583. Nah, ini kita alokasiin berarti ini untuk yang B ya. Jadi yang B ini kita diminta untuk membuat jurnal dari alokasi tersebut. Berarti income summary, ini jurnal alokasinya tuh dalam bentuk jurnal penutup. Berarti kan Albion's capital, modalnya Albion itu bertambah sebesar 5.455.417 dan modalnya Blaze itu bertambah sebesar 6.544.583. Maka income summary di sini didebit sebesar 12 juta. Nah, misal kita juga diminta untuk membuat jurnal penutup dari prevo atau penarikan tahunan yang udah dilakukan oleh Albion dan Blaze. Ini kan masing-masing sebesar 1.800.000 kan. Maka jurnal yang dibuat adalah Albion's capital dan Blaze capital didebit sebesar 1.800.000 masing-masing, dan Albion's prevo dan Blaze prevo masing-masing sebesar 1.800.000. Jadi dari capital, misal ini kita cari Albion capital ya. Di awal awalnya beginningnya tekan modelnya sebesar bukan, berarti modelnya tuh sebesar 10 juta. Terus ada penarikan permanen sebesar 1.200.000. Terus ada penambahan sebesar 4 juta. Nah, terus ada penambahan modal dari net income sebesar 5 juta ini, dan ada prevo, berarti dia mengurangi sebesar 1.800.000. Maka modal Albion di akhir tahun 2020 yang nantinya akan digunakan sebagai saldo awal di tahun 2021 nilainya sebesar 16.455.417. Jadi beginningnya dikurangi dengan penarikan secara permanen, ditambah penambahan, terus ada dari net income ini kita masukkan, dan ada prevo-nya ini kita kurangkan kan, menjadi pengurangan dari capital. Nah, ini yang bentuknya ada interest allowance-nya tuh bentuknya dari model rata-rata. Terus ada soal lain nih, yang dia tuh udah langsung di-stat. Di-statnya tuh langsung dari model awal. Ini sebenarnya lebih gampang sih. Jadi, di sini diketahui bahwa Beno dan Charmin itu tuh berbagi keuntungan dan kerugian masing-masing dalam rasio 2:3. Jadi, untuk Beno 2 dan Charminnya tuh 3. Nah, Beno dan Charmin itu tuh masing-masing menerima
tunjangan gaji atau salary allowance sebesar 1 juta dan 2 juta. Nah, kedua mitra tersebut itu menerima bunga 10% berdasarkan saldo dalam akun modal pada tanggal 1 Januari. Ini lebih mudah nih. Jadi dari saldo awalnya aja itu sebesar berapa. Nah, penarikan mitra itu tuh tidak digunakan dalam menentukan saldo modal rata-rata. Terus total penghasilan bersih untuk 2018 berarti net income-nya sebesar 6 juta. Jika laba bersih dikurangi bunga dan alokasi gaji lebih besar dari 2 juta, Charmin menerima bonus 5% dari jumlah asli laba bersih. Ini misal ya, asumsi yang dibuat. Nah, kita buat yang pertama skema alokasinya dulu nih. Ini skema alokasi yang dibuat yang pertama, net income di tahun 2018 ini kan sebesar 6 juta. Terus salary allowance untuk Beno tadi 1 juta dan untuk Charmin 2 juta. Berarti kan mengurangi net income sebesar 3 juta. Terus interest allowance itu didapat 10% dari saldo dalam akun modal. Nah, ini saldo modal 1 Januari untuk Beno 20 juta. Berarti 10% dikali 20 juta sebesar 2 juta untuk Beno, dan untuk Charmin 30 juta dikali 10% nilainya 3 juta. Berarti udah mengurangi net income sebesar 5 juta. Nah, setelah kita hitung ternyata dia tuh lebih nih daripada net income-nya. Berarti ada rugi sebesar 2 juta. Kalau tadi itu laba, dia akan dibaginya menambah capital, maka di sini dia akan mengurangi capital-nya. Nah, ini dikuranginya sebesar ini nih di stat 2:3. Berarti untuk Beno rugi 2 juta dikali 2/5. 5 itu didapat dari 2 tambah 3 ya. Dan untuk Charmin rugi 2 juta dikali 3/5. Maka allocated net income untuk Beno itu 1 juta ditambah 2 juta dan dikurangi 800, maka dia masih laba nih ternyata 2.200.000, dan untuk Charmin itu 3.800.000. Ini dari net income ini ya, 6 juta itu tuh untuk Beno 2.200.000 dan untuk Charmin 3.800.000. Maka jurnal untuk mencatat alokasi tersebut adalah income summary pada Beno Capital dan Charmin Capital. Untuk Beno 2.200.000 dan untuk Charmin 3.800.000. Income summary-nya di sini 6 juta. Misal kita juga diminta untuk membuat prevo-nya. Berarti Beno Capital, Charmin Capital pada Beno Prevo dan Charmin Prevo sebesar 1.800.000. Ini permisalan aja ya, ketika kita diminta untuk membuat jurnal Prevo juga. Nah, ini ada soal lain terkait dengan pembagian laba atau rugi persekutuan. Ini udah agak lebih kompleks nih. Jadi, di soal 4 ini, itu tuh kita dikasih ringkasan neraca untuk kemitraan Ivory, Jacobi, dan Kato, atau IJ dan Kaja. Nah, pada 31 Desember 2018 nih, di stat soalnya. Nah, di sini itu ditunjukkan bahwa antara I, J, dan K itu tuh mengalokasikan untung dan rugi dalam rasio masing-masing 9:6 dan banding 10. Nah, ini diketahui nilai aset, kas, persediaan, surat berharga, tanah, bangunan secara net, dan ekuitasnya. Nah, ini kita dikasih transaksi terkait dengan persekutuannya selama tahun 2019. Kita diminta untuk membuat jurnal alokasi pendapatan bagi para mitra pada akhir 2019. Di sini aku menggunakan safe payment method ya. Jadi metode yang safe payment. Nah, ini yang pertama itu kan ada revaluasi nih bahwa nilai pasar wajar untuk tanah, persediaan, dan bangunan secara net ini berubah. Nah, di sini book value-nya persediaan itu awalnya $75.000. Terus tanah awalnya $80.000, dan untuk bangunan secara net $400.000. Ternyata setelah kita revaluasi, fair value-nya persediaan naik dari $75.000
menjadi 100.000, maka dia ada gain sebesar 25 juta. 25.000 dolar. Maaf. Untuk tanah dari book value-nya 80.000 dolar dikurang sekarang per value-nya 180.000 dolar. Berarti ada gain sebesar 100.000. Untuk bangunan secara net, book value yang awalnya 400 ternyata turun menjadi 250. Berarti ada loss sebesar 25.000. Nah, secara kita total terjadi loss on revaluation sebesar 25.000. Nah, ini 25.000 ini nanti kita alokasi ini, mengalokasikan untung dan rugi dalam rasio masing-masing yang udah ada di study soal. Yang pertama, itu kita tulis dulu modal. Modal dari Ivory, Jacobi, dan Kato. Ivory modelnya sebesar 425.000, Jacobi 225.000, dan untuk Kato sebesar 75.000. Nah, dari revaluasi tadi yang rugi sebesar 25.000, kita alokasiin. Berarti untuk Ivory itu, tadi kan ini aku buat persentase ya. Jadi ini kan Ivory 9, Jacobi 6, Kato 10, berarti kan kalau kita total 25. Kalau udah aku buat presentasinya di sini, berarti Ivory itu 36%, Jacobi itu 24%, dan Kato 40%. Maka untuk Ivory, dari rugi 25.000, dia mendapatkan alokasi sebesar 9.000. Untuk Jacobi, berarti 24% dikalikan 25.000, nilainya 6.000, dan untuk Kato 10.000 dikalikan 25.000 dikali 40%, nilainya 10.000. Nah, ini kita buat saldo terakhir setelah dihitung dari revaluasi tadi. Nilai totalnya dari 725.000 modelnya dikurangi 25.000, nilainya tinggal 700. Nah, yang B, kemitraan Ivory, Jacobi, dan Kato mengalami kerugian operasional sebesar 200.000 di luar dari poin pada butir A. Jadi, di luar poin ini, itu tuh dia ada rugi lagi nih, loss on operational. Itu sebesar 200.000, berarti kita alokasi lagi. Untuk Ivory berarti 36% kali 200.000, untuk J-nya 24% kali 200.000, dan untuk Kato-nya juga 200.000 dikali 40%. Nah, ini setelah kita hitung modal sementaranya, untuk Ivory-nya modelnya tuh 344.000, untuk Jacobi-nya 171.000. Nah, di Kato ini ternyata minus nih nilainya 15.000. Nah, ini kita baca poin C. Jadi, dalam perjanjian kemitraan memuat jika salah satu mitra mengalami defisiensi modal akibat alokasi, rugi atau laba operasional, maka defisiensi tersebut ditanggung mitra lain yang tidak mengalami defisiensi. Di sini aku asumsiin sesuai dengan dari alokasi yang dibuat ini. Jadi, dari rugi 15.000 ini, itu kita alokasiin ke Ivory dan Jacobi. Untuk Ivory-nya berarti 15.000 dikalikan 9/15. 15 ini didapat dari 9 tambah 6. Ini kan antara Ivory dan Jacobi kan. Dan untuk Jacobi itu berarti 15.000 dikalikan 6/15. Nilainya ada 6.000, maka si Kato ini modalnya 0. Nah, untuk Ivory, modal akhirnya tinggal 335.000, dan untuk Jacobi 165.000. Maka di total ada 500.000. Misal kita diminta untuk membuat jurnal penutupnya. Nah, ini jurnal penutup yang akan dibuat. Yang pertama yaitu terkait jurnal revaluasi. Jadi dari revaluasi tadi yang udah dibuat, yang ini tadi, land-nya itu bertambah 100.000, inventory-nya bertambah 25.000, terus Ivory Capital di sini berkurang 9.000, Jacobi Capital berkurang 6.000, untuk Kato Capital berkurang 10.000, dan untuk building-nya di sini berkurang sebesar 150.000.
Nah, ini pengakuan net loss dari operasional tadi yang 200.000. Ini aku asumsiin misal XP-nya tuh 300.000 gitu kan. Terus sales-nya 100.000. Berarti kan di sini ada rugi kan? Income summary di debit sebesar 200.000. Kalau rugi kan income summary-nya kan di kredit kan. Terus selanjutnya yaitu alokasi dari net loss ini. Dari loss ini. Berarti euphoric capital berkurang 72.000, Jacob capital berkurang 48.000, dan untuk Keta capital berkurang 80.000. Dari sini ya. Kita masukin ke sini. Berarti income summary-nya sini 200. Ini 200. Kan saling offset kan. Dia udah langsung mengurangi dari capital-nya. Selanjutnya yaitu terkait dengan defisiensinya. Nah, ini Ivory modelnya berkurang 9.000. Ini, terus untuk Jacobi-nya berkurang 6.000. Ini, dan Keta kapitalnya nih bertambah 15.000. Maka modal di awal tahun ini berarti ini 2018 ya, berarti di awal tahun 2019 si Keta kapital ini udah habis nih. Tinggal Ivory sama Jacobi.